Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu pembahasan yang berkaitan dengan keberkahan Al-Qur'an. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai akal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan sekedar bacaan, tetapi kitab penuh dengan keberkahan. Dengan perantara Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan banyak keberkahan kepada para hambanya. Berikut adalah beberapa bentuk keberkahan yang dapat kita raih dari Al-Quran. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran petunjuk hidup. Al-Quran memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, baik dari akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Dengan mengamalkan ajaran Al-Quran, kita akan senantiasa berada di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Yang artinya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai penyembuh dan rahmat. Al-Qur'an juga merupakan obat bagi penyakit hati seperti kegelisahan, keraguan dan kesedihan. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Quran memiliki pahala yang berlipat ganda. Membaca Al-Quran meskipun hanya satu huruf akan dibalas dengan pahala yang berlipat. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf." Kemudian yang keempat, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an penyejuk dalam kehidupan. Dengan kita membaca dan mengamalkan Al-Qur'an, kita akan menjadikan hati kita lebih tenang dan damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28,
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tentram. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Kita usahakan untuk bisa membacanya setiap hari, terutama di bulan suci Ramadan. Kita pahami makna-maknanya, kita hafalkan ayat-ayatnya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu semoga keberkahan Al-Quran akan senantiasa hadir dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat selalu dekat dengan Al-Quran, serta hidup kita penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.